semuanya, kembali lagi bersama saya, Mas Teri Raraningrum, mahasiswi dari program studi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai supremum dan infimum, yaitu subbab bahasan dari mata kuliah analisis real. Tugas ini adalah tugas untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah analisis real. Nah, untuk bahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai bahasan supremum. Nah, tadi kan disebutkan kita akan membahas mengenai supremum dan infimum. Nah, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah materi supremum. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai supremum, kita akan mengenali terlebih dahulu apa sih pengertian dari supremum. Nah, teman-teman supaya lebih memahami bisa lihat ya di sini bahwa supremum itu adalah jika H terbatas di atas, maka batas atas teratasnya dari H tersebut disebut sebagai supremum H, atau biasa kita singkat dan bisa kita singkat sebagai sub H. Nah, jadi ketika suatu bilangan, entah itu bilangan H, bilangan N, bilangan S, bilangan R, dan lain sebagainya, ketika dia memiliki batas atas dan memiliki batas atas teratas, berarti bilangan itu sudah pasti memiliki supremum. Nah, supaya kita lebih memahami apa sih itu supremum, bagaimana itu pengoperasiannya, bagaimana mencarinya. Nah, kita akan membahas mengenai supremum ini pada contoh soal yang akan saya sediakan di slide berikutnya. Nah, untuk lebih memahami konsep dari supremum tadi yang sudah kita bahas mengenai pengertiannya, nah, teman-teman bisa memahami dari salah satu contoh soal yang saya sediakan ini. Jadi itu kita akan mengetahui bagaimana sih menentukan supremum itu dan apa sih sebenarnya supremum itu. Nah, teman-teman bisa memahaminya lewat contoh soal yang saya sediakan ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa contoh soal yang saya sediakan bilangannya itu dilambangkan dengan N. Nah, jadi misalkan N itu sama dengan X elemen R atau X anggota R sedemikian sehingga X itu kurang dari 3. Jadi nilai X itu adalah kurang dari 3. Nah, pertanyaannya, apakah N mempunyai batas bawah? Apakah N mempunyai batas atas? Apakah infimum N ada? Dan apakah supremum N ada? Nah, jika ada, tentukanlah infimum N dan supremum N. Nah, jadi tadi kan kita bahas bahwa suatu bilangan dikatakan memiliki supremum itu ketika dia memiliki batas atas teratas. Nah, jadi kalau hanya sekedar batas bawah, batas atas, atau ketika bilangan itu hanya memiliki batas atas tapi tidak memiliki batas atas teratas, maka suatu bilangan tersebut tidak dikatakan sebagai supremum atau tidak memiliki supremum. Nah, begitu juga dengan infimumnya yang akan kita bahas pada slide yang selanjutnya. Nah, jadi ketika dia memiliki batas atas teratas, sudah pasti dikatakan bilangan tersebut memiliki supremum. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan menjawab soal-soal ini pada slide berikutnya. Nah, untuk menjawab persoalan yang tadi, bahwa N itu memiliki batas atas atau tidak, memiliki batas bawah atau tidak, dan memiliki supremum dan infimum atau tidak. Nah, maka untuk menjawab persoalan tadi, kita akan membuktikannya melalui jawaban kita kali ini. Nah, yang pertama, kita akan membuktikan nih bahwa N tadi itu memiliki batas atas atau tidak. Nah, tadi kan N-nya itu bernilai X kurang dari 3 kan? Maka dengan sendirinya X itu kurang dari sama dengan 3. Kenapa? Karena kan batasnya ada di 3 atau mentok di 3. Maka nilai N-nya itu sudah pasti kurang dari sama dengan 3. Nah, berarti mentoknya di 3 batasnya ya. Nah, maka untuk setiap X itu adalah elemen N. Maka 3 ini adalah batas atas dari N. Nah, dan N ini terbatas di atas. Jadi, terbukti nih bahwa X kurang dari 3 atau bilangan N tadi itu memiliki batas atas. Nah, yang kedua, kita akan membuktikan bahwa dia itu memiliki batas bawah atau tidak. Nah, kita misalkan N-nya ini memiliki batas bawah. Kita misalkan batas bawahnya itu adalah A.
Nah, berarti A-nya ini kurang dari sama dengan X. Untuk setiap X-nya itu adalah elemen N. Nah, padahal terdapat A-2 elemen N atau A-2 anggota dari N. Karena apa? Karena A-2 ini kurang dari A, dan A ini kurang dari sama dengan X, atau dia batasnya mentok di X, dan sedangkan X tadi itu kurang dari 3. Nah, berarti kan di mana A-2 itu sudah pasti kurang dari A kan? Nah, berarti kontradiksi dengan batas bawah. Jadi pengandaian itu salah. Jadi N sesuai syarat dari batas bawah itu tidak mempunyai batas bawah. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, N itu memiliki batas bawah atau tidak? Ya, N itu tidak memiliki batas bawah. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membuktikan bahwa dia itu memiliki infimum atau tidak. Nah, jadi teman-teman begini ya, kita kan membahas supremum dan infimum di sini. Jadi batas atas dan batas bawah itu tidak dijelaskan. Jadi kita akan menjelaskan bahwa batas atas teratas itu adalah disebut supremum dan batas atas terbawah itu disebut infimum. Nah, jadi kita langsung memasuki materi tersebut. Jadi kali ini kan ditanyakan dia memiliki infimum atau tidak. Jadi pengertian infimum itu adalah terbatas di bawah. Nah, kita sesuai dengan pembuktian kita yang kedua tadi, bahwa ternyata dia tuh tidak memiliki batas bawah kan. Berarti sudah pasti dong dia tidak memiliki infimum, karena kan infimum itu adalah terbatas di bawah. Sedangkan bilangan N ini tadi itu tidak terbatas di bawah dan tidak memiliki batas bawah. Berarti sudah pasti bilangan N ini tidak mempunyai batas bawah, maka N tidak mempunyai infimum. Nah, bagian A yang tadi itu menyatakan bahwa N itu terbatas di atas ya, dan memiliki batas atas kan. Maka dari pernyataan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa N itu mempunyai supremum. Karena apa? Karena tadi kan syarat dari supremum itu adalah terbatas di atas. Nah, ini selanjutnya kita akan membuktikan bahwa tadi kan terbatas di atasnya adalah 3. Nah, kita akan membuktikan bahwa 3 itu benar nggak sih dia itu supremum dari bilangan N tersebut. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah kita klaim dulu bahwa 3 ini adalah supremum dari N. Nah, pada bagian A tadi kan sudah ditunjukkan ya, bahwa kita sudah tunjukkan bahwa 3 tadi adalah batas atasnya dari bilangan N. Nah, maka yang selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa 3 ini adalah batas atas terkecil. Misalkan M ini kurang dari 3, maka M per 3 ini kurang dari 3, di mana M per 3 adalah kurang dari M. Nah, maka sehingga sesuai dengan teorema, maka kita simpulkan bahwa 3 ini adalah supremum dari N. Jadi, pertanyaan yang tadi bahwa dia itu memiliki supremum atau tidak, ya dia memiliki supremum. Dan berapa supremumnya itu? Nah, supremumnya itu adalah 3, karena dia terbatas di atas yaitu 3. Karena kurang dari sama dengan atau mentoknya di 3. Berarti kan supremumnya itu adalah nilainya adalah 3. Nah, untuk bahasan yang selanjutnya kita akan bahas mengenai infimum. Nah, tadi kan sudah sempat disinggung ya bahwa infimum itu apa. Nah, jadi pengertiannya di sini kita perjelas bahwa infimum itu adalah jika H terbatas di bawah, maka batas bawah terbawahnya atau batas bawah terkecilnya dari H disebut sebagai infimum H, yang bisa disingkat dengan inf H. Nah, jadi ketika suatu bilangan, entah itu bilangan H, bilangan N, bilangan S, bilangan R, dan lain sebagainya, ketika dia itu terbatas di bawah, maka bilangan tersebut itu disebut memiliki infimum H, karena sesuai dengan definisi infimum tadi, yaitu infimum adalah batas bawah terbawah dari suatu bilangan. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan membahas infimum ini pada contoh soal yang saya sediakan. Nah, untuk lebih memahami dari konsep infimum tadi, kita akan membahasnya melalui contoh soal yang saya sediakan berikut ini. Nah, jadi kita misalkan bilangan S itu adalah X elemen Z, sedemikian sehingga X-nya itu nilainya lebih dari 5. Nah, pertanyaannya, apakah dia memiliki
batas bawah dan apakah dia memiliki batas atas, dan apakah infimum S dan supremum S itu ada. Nah, jika ada, tentukanlah infimum S dan supremum S dari bilangan S tersebut. Nah, untuk membuktikan pertanyaan ini sama ya dengan tadi, kita akan menjawabnya dengan beberapa pembuktian yang akan kita lakukan pada jawaban yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, untuk menjawab persoalan tadi bahwa dia itu memiliki supremum dan infimum atau tidak, dan memiliki batas bawah dan batas atas atau tidak, nah maka kita akan membuktikannya pada pembahasan soal berikut ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya bahwa tadi itu setelah kita ketahui dari soal tadi kan, yang kita ketahui itu dia itu bilangan S itu nilainya adalah X lebih dari 5 ya. Nah, maka karena X-nya itu lebih dari 5, berarti dengan sendirinya itu X-nya itu nilainya lebih dari sama dengan 5, atau batasnya itu sampai dengan 5 atau sama dengan 5, tidak lebih dari 5. Nah, maka kan untuk setiap X-nya tadi itu juga elemen dari S atau anggota dari S. Nah, maka kan dia kan batasnya di 5 nih tadi, karena X lebih dari 5, dan berarti kan dengan sendirinya dia pasti lebih dari sama dengan 5 atau sama dengan 5 batasnya ya, terbatas di 5. Nah, maka 5 ini adalah batas bawah dari S, karena dia kan lebih dari. Dan syarat dari batas bawah itu adalah nilai yang batas yang terbesar ya kan. Nah, berarti kan bahwa 5 ini adalah batas bawah dari S. Berarti kan jadi S itu terbatas di bawah dengan nilai yaitu 5. Nah, berarti untuk pertanyaan yang tadi bahwa dia itu memiliki batas bawah atau tidak, iya dia memiliki batas bawah. Nah, yang selanjutnya kita akan membuktikan bahwa dia itu memiliki batas atas atau tidak. Nah, berarti kan kita misalkan nih S-nya itu memiliki batas atas dan batas atasnya itu adalah B. Berarti kan B itu nilainya adalah lebih dari sama dengan X atau sama dengan X. Untuk setiap X-nya itu adalah anggota dari S. Padahal terdapat A ditambah atau dijumlah dengan 4 itu elemen S juga. Karena A ditambah dengan 4 itu nilainya lebih dari A. Dan A itu tidak lebih atau lebih dari sama dengan X, atau batasnya itu di X. Dan X itu adalah lebih dari 5. Dimana A ketika dijumlahkan dengan 4 itu hasilnya adalah lebih dari A. Nah, berarti kan kontradiksi nih. Ternyata ketika A ditambah dengan 4 nilainya tidak lebih kok dari A, ya kan? Nah, berarti kan kontradiksi dengan batas atas. Jadi pengandaian tersebut itu salah. Jadi S tidak mempunyai batas atas. Jadi untuk pertanyaan yang tadi memiliki batas atas atau tidak memiliki batas atas. Nah, dari dua pernyataan ini ternyata bisa loh kita tarik kesimpulan dia memiliki infimum dan supremum atau tidak. Karena apa? Karena kan tadi sesuai dengan definisinya tadi bahwa infimum itu batas bawah terbawah dan supremum itu adalah batas atas teratas. Nah, berarti kan dari dua pembuktian ini itu dikatakan bahwa yang terbukti ada itu hanya batas atasnya. Berarti ini batas bawahnya. Berarti ini sesuai dengan ciri-ciri yang tadi yang memiliki batas bawah itu adalah infimum. Berarti ini yang ada kayaknya infimum nggak sih? Nah, berarti kan kita akan buktikan bahwa dia memiliki infimum atau tidak. Nah, tadi kan bagian A atau bagian yang pertama itu menyatakan bahwa S terbatas di bawah nih. Nah, dengan nilai adalah 5, terbatas di bawah dengan nilai 5. Berarti kan sesuai dengan definisi infimum tadi, yaitu terbatas di bawah. Berarti kan benar dia memiliki infimum, yaitu sesuai dengan pernyataan yang A tadi, yaitu terbatas di bawah dengan nilainya adalah 5. Maka terbukti dia mempunyai infimum. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membuktikan bahwa dia memiliki supremum atau tidak. Tapi sesuai dengan penyelidikan kita tadi bahwa dia itu ternyata tidak memiliki batas atas, dan syarat dari supremum itu adalah terbatas di atas. Sedangkan dia aja tidak memiliki batas atas. Nah, maka sudah bisa kita tarik kesimpulan bahwa S ini tidak mempunyai supremum. Nah, setelah itu kan kita disuruh untuk menentukan nih bahwa berapa sih nilai dari infimumnya tadi. Karena kan yang diketahui dan ada itu hanya batas bawah dan infimum. Nah, berarti kan kita disuruh menentukan untuk berapa nilai infimumnya kalau ada. Nah, ternyata kita tentukan tadi bahwa ternyata kan infimumnya ada. Nah, kita menentukan berapa nilai infimumnya. Nah, kita klaim saja 5 ini adalah infimum dari bilangan S. Karena apa? Karena di sini kan kita buktikan bahwa ternyata dia terbatas
di bawahnya itu dengan nilai 5. Nah, maka kita klaim 5 itu sama dengan infimum dari S. Maka pada bagian A ini sudah ditunjukkan bahwa 5 adalah batas bawah dari S. Maka yang selanjutnya kita lakukan adalah kita akan menunjukkan bahwa 5 ini adalah batas bawah terbesar dari bilangan S. Nah, maka kita misalkan sebarang nilai yaitu N, itu N-nya itu lebih dari 5. Maka ketika N dibagi dengan 5 itu hasilnya lebih dari 5. Maka di mana N per 5 itu kurang dari N, sehingga sesuai dengan teorema kita dapat simpulkan bahwa 5 itu adalah infimum dari N. Nah, itulah tadi mengenai penjelasan materi tentang mata kuliah analisis real, yaitu bahasan materi mengenai supremum dan infimum. Apabila terdapat salah kata atau dalam penjelasan kurang dipahami teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekian dan terima kasih dari saya. Sampai jumpa.